ذاك كباب طيبة مدينة نبينا طابت سراها برسول محمد عليه. Kegiatan umroh saja melaksanakan tawaf, bukan. Jadi kalau tawaf memang itu termasuk rukunnya umroh. Jadi kalau orang umroh itu kegiatannya selain pertama ihram dari miqat atau dari tempat asnal hil, lalu kemudian dia pakai baju ihram niat masuk ibadah umroh, kemudian dia tawaf. Setelah tawaf dia sa'i. Setelah sa'i dia memotong rambut atau menggunting rambutnya. Maka selesai, itu kegiatan umrah, betul. Tetapi ada kegiatan yang kadang-kadang orang juga kurang tahu, yaitu tawaf saja. Jadi disunahkan kalau kita seandainya punya badan sehat, kita sudah melaksanakan umrah dan kita nggak sempat lagi untuk keluar lagi, untuk ihram lagi, kita berada di kota Makkah, apa yang kegiatan yang kita lakukan? Kalau kita punya badan sehat, kita tawaf. Tawafnya 7 kali, sama seperti biasa orang tawaf, 7 kali keliling. Karena satu tawafan atau 7 kali keliling itu termasuk kedudukannya seperti sholat. Bahkan di dalam masjid-masjid, kalau kita masuk ke dalam masjid itu disunnahkan namanya tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Sunnahnya begitu. Kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram Mekah itu tahiyatul masjidnya kita tawaf. Walaupun kita datang bukan untuk umrah nih, belum kita pakai umrah, bukan niat umrah, kita hanya masuk saja ke masjid, ingin sholat, maka tahiyatul masjidnya di Masjidil Haram adalah tawaf 7 kali. Dan ketika kita lihat apa itu tawaf, tawaf adalah keliling, kita berjalan, tetapi di tempat yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tahu ibadah yang paling lama, ibadah yang paling lama dan dari semenjak Nabi Adam sampai sekarang itu adalah ibadah menghormati dan mengagungkan Masjidil Haram dengan tawaf di dalamnya. Itu ibadah dari dulu. Makanya yang namanya haji itu ibadah bukan ibadah dari zamannya Nabi Muhammad saja, tetapi dari zaman nabi-nabi terdahulu itu sudah ada ibadah haji. Dan mereka semua sudah mengagungkan Masjidil Haram, Ka'bah, yang mana Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan." Sesungguhnya rumah pertama, arti rumah ibadah pertama yang Allah letakkan di muka bumi adalah yang ada di kota Makkah, yang di dalamnya penuh keberkahan. Dan orang bilang, kita mau ke sana mau ngapain? Cari berkah. Betul memang, karena Allah mengatakan mubarakan, tempatnya penuh berkah. Makanya kalau orang pergi ke sana, usahakan fokus dalam ibadahnya, bukan sibuk dengan jalan-jalannya, shoppingnya, sekedar aja. Tapi kita usahakan kalau kita beli-beli, bahkan oleh-oleh haji bisa kita dapetin di Jakarta, iya kan? Sekarang oleh-oleh haji ada di Jakarta, kita beli aja, bisa kita dapetin. Tapi Mekahnya kita nggak bisa dapetin di Jakarta, umrohnya kita nggak bisa dapetin di Jakarta, sholatnya i'tikaf di Masjidil Haram kita nggak bisa dapetin di Jakarta. Makanya kita nggak usah sibuk-sibuk banget lah untuk oleh yang kita beli. Jangan menguras waktu kita. Waktu kita fokuskan di mana? Di masjid. Di masjid kita baca doa, kita baca Quran, kita baca zikir. Begitu. Kita jauh daripada hal-hal yang menyibukkan kita, karena ini kesempatan hanya berapa saat saja, kita habis ini pulang, ya kan? Paling kita ngambil umrah 9 hari, ada lagi yang ngambil mungkin 12 hari, 14 hari, ya? Sebentar. Maka itu diusahakan untuk fokus dalam beribadah. Mungkin juga kalau bisa untuk kita berziarah atau mengunjungi tempat-tempat bersejarah di
sana. Untuk apa kita mengunjungi tempat bersejarah? Untuk mengenang sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perjuangan Rasulullah, di mana tempat lahirnya Nabi, tempat tinggalnya Rasulullah di mana dahulu, mana tempat di mana gua Hira'nya, bagaimana, agar kita membayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwahnya kepada kita. Itu kan menambah iman kita, menambah rindu kita dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Setelah kita selesai dalam kegiatan di Masjidil Haram di kota suci Makkah, kita juga mengunjungi kota tercinta kita, yaitu kota Al-Madinah Al-Munawwarah, yang di dalamnya ada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Betapa indahnya seorang pecinta ketika dianugerahi bisa mengunjungi tempatnya orang yang paling dicintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita ke sana tuh, ke masjidnya Nabi Muhammad, ke kuburannya Rasulullah SAW, mengucapkan salam langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimana kita nih, para pecinta Nabi, para umatnya Nabi, kita kan selalu sholawat kepada Rasulullah. Di sholat kita sholawat kepada Nabi. Di sehari-hari kita bersalawat kepada Nabi. Salawat kita tuh sampai kepada Nabi, disampaikan kepada Rasulullah. Ada malaikat yang menyampaikan kalau kita mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu ada malaikat khusus tugasnya menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bulan bin bulan atau bulanah bin bulan binti bulan menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah. Jadi sampai ada malaikatnya yang khusus tugasnya menyampaikan salam kepada baginda Nabi. Mungkin kita jarak jauh. Nah, kalau sudah dekat, subhanallah, kita langsung mendengar oleh Nabi Muhammad dari mulut kita kepada Rasulullah SAW. Jadi itu luar biasa. Ketika seseorang bisa mengunjungi kuburan Nabi Muhammad SAW, dalam disebutkan dalam riwayat disebutkan bahwa siapa yang mengunjungi kuburanku maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Kita ingin pun mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan ada seorang dari dusun, dari jauh dia datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Dia bingung mau doa apa saya di depan kuburan Nabi. Mau doanya doa apa? Kan di depan kuburan Nabi doa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita di tempat yang suci. Ketika dia mau berdoa dia bingung, dia bilang ya Allah, Engkau telah mengatakan dalam Al-Quran kalau walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran disebutkan, kalau seandainya mereka berbuat dosa lalu kemudian mereka datang kepadamu Nabi Muhammad, lalu mereka beristighfar kepada Allah dan Nabi beristighfar untuk mereka, maka mereka akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan memberikan taubat kepada mereka. Nah, ini orang ingat ayat tersebut. Dia mengucapkan ayat tersebut di hadapan Nabi Muhammad, kemudian dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, kemudian dia pulang. Subhanallah, penjaga Masjidil Haram atau penjaga daripada kuburan Rasul SAW di zaman tersebut, dia tertidur. Terbangun, dia kaget. Mana orang tadi? Cariin orang yang tadi doa. Sini, ada apa? Tadi barusan saya ketiduran begitu, dimimpiin oleh Nabi Muhammad SAW. Datang Rasulullah dalam mimpi saya. Dia bilang, katakan bagi orang tersebut yang tadi berdoa bahwa sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu dan Allah telah mengampuni semua apa yang engkau minta dan kabulkan apa permintaanmu. Subhanallah. Nah, orang tersebut diimpiin oleh Nabi bahwa doanya telah dikabul dan juga dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang, sebagian pemikiran orang, oh itu di zaman hidupnya Nabi, itu waktu hidup Nabi. Kalau orang datang kepada Nabi dia beristighfar dan Rasulullah beristighfar, maka dijawab jawabannya dari Nabi. Kata Rasulullah SAW, kami para Nabi di dalam kuburnya hidup di dalam kuburnya. Artinya mereka walaupun sudah meninggal dunia jasadnya, tetapi ruh mereka, ya, hakikat mereka itu tahu, hadir, mengerti siapa yang berziarah, siapa yang datang, siapa yang mengunjungi. Ini kita bukan berhayal, bukan.
kita bukan sedang mengada-ngada. Jangankan Rasulullah, orang biasa saja itu yang meninggal dunia, kalau kita datang ke kuburannya, orangnya tahu siapa yang datang. Dalam hadis diriwayatkan bahwa seseorang apabila meninggal dunia lalu dikuburkan, apabila datang salah satu daripada orang yang dia kenal, maka orang tersebut duduk dan menyambut orang yang datang itu daripada keluarganya atau siapa saja daripada dia yang kenal. Dan dia merasa senang ditemani oleh keluarga tersebut. Dan yang lebih jelas lagi, Rasul SAW pernah ketika selesai namanya peperangan Badar, peperangan terberat yang Rasul SAW pernah terjadi. Ketika itu yang meninggal daripada orang-orang yang mati daripada orang-orang kafir ada 70 orang. Akhirnya mereka dikuburkan. Setelah dikuburkan, Rasulullah sempat mengajak bicara jasad-jasad yang sudah jadi mayat. Kita bicara sama Nabi, wahai orang-orang, apakah kalian telah menemukan apa yang dijanjikan Allah itu benar atau tidak? Sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah adalah benar. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, masa orang sudah mati diajak bicara? Kan kemungkinan wajar. Orang bertanya, ya Rasulullah, masa orang mati diajak bicara ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sesungguhnya mereka lebih mendengar daripada kalian, tetapi mereka tidak bisa dengar. Tapi dengar mereka, arti siapa yang dengar? Ruh mereka, kesadaran mereka. Kan manusia bukan jasad doang, ada ruhnya. Dan ruhnya ini dia tahu. Orang kafir aja tahu bagaimana orang mukmin. Kalau orang mukmin tahu bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, itu kita bayangkan bahwa Rasulullah membalas salam kita. Rasulullah sedang suka dan memperhatikan kita. Kita sedang bertamu di kotanya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau bertamu di kota Madinah, kita usahakan kitanya khusyuk, kitanya banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kitanya banyak mengingat daripada sejarah-sejarah Nabi. Kita kunjungi kuburan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Namanya kuburan sebelah daripada Masjid Nabawi, ada kuburannya namanya Baqi'. Makamnya Baqi' al-Gharqad namanya. Baqi' ini makam ataupun kuburan kebanyakan sahabat-sahabat Nabi dikubur di sana. Bahkan istri-istri Nabi Muhammad SAW yang wafat Rasulullah, mereka ada 9 daripada istri beliau meninggalnya dikuburnya di Baqi'. Sayyidina Utsman bin Affan di situ, Sayyidina Abbas pamannya Nabi di situ, Abdullah bin Abbas juga di situ, dan juga putri tercinta dan putri-putri Nabi Muhammad, Sayyidatina Fatimah Zahra dikubur di situ. Ya, yang mana sekarang ini bulan Jumadil Awal ini adalah Jumat Tsani, bulan 2, bulan Tsani ini adalah bulan kelahirannya Siti Fatimah. Kan gue lagi begini loh. Kuburannya di mana? Di situ di Baqi'. Dan kuburan kedua putranya. Ya gue lagi begini suruh samperin gimana sih? Di situ. Dan juga saudari-saudari daripada Sayyidah Fatimah Zahra, yaitu Ummu Kulthum dan Ruqayyah dikubur juga di situ. Subhanallah. Kita kalau udah berziarah ke kuburan seorang wali aja kita merasakan ketentraman, di mana kita berdoa kepada Allah, tahu bahwa ini orang saleh yang pernah hidup di muka bumi beribadah kepada Allah. Bagaimana kalau kita berziarah kepada Nabi Muhammad SAW? Pemimpinnya para ulama, pemimpinnya para orang-orang saleh, pemimpinnya orang-orang yang luar biasa, maka itu keberuntungan yang luar biasa. Makanya Imam Al-Haddad pernah berkata dalam bait syairnya, wa iyyaka wa taswif wal kasal alladhi bihi yubtalaka min ghabiyyin wa qasiri fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau jitahu sa'yan 'ala al-'aini sa'il. Kata Imam Haddad mewanti-wanti orang yang pergi haji, dia enggak mau ziarah kuburan Nabi Muhammad SAW. Udah jauh-jauh jalan pergi ke Mekah, kan dulu enggak ada paket-paketnya kayak kita sekarang. Kalau kita kan gampang, datang ke sini kita bayar aja, insya Allah orangnya amanat, udah berangkat kita diatur semuanya. Kalau orang dulu kan kagak, jalan di jalan, pakai
ini rombongannya, nggak tahu kemana arahnya, cari aja rombongan sendiri. Nah kadang-kadang mereka sudah capek pergi ke kota Mekah, mereka tidak sempat atau tidak mau lagi pergi ke kota Madinah, kan perjalanannya jauh, bukan pakai bis, bukan, nggak ada bis jauh dulu, pakainya onta, pakainya kuda, perjalanan capek. Kadang-kadang ada orang gitu, perginya haji akhirnya nggak pergi ke kuburan Nabi Muhammad. Kata Imam Hajar, hati-hati engkau jangan sampai engkau terkena penyakit malas yang kadang-kadang menimpa seseorang ketika sudah pergi ke sana, dia tidak berziarah kepada Nabi. Tahu kata beliau, sesungguhnya kalau seandainya engkau datang ke kuburan Nabi Muhammad bukan pakai jalan kaki, bukan dari rumahmu, bukan jalan kaki, tapi jalan di atas kepalamu. Bisa nggak orang jalan di kepala? Nah, mungkin. Artinya apa? Artinya kalau udah parahnya, paling susahnya dah jalan kepada kuburan Nabi, sesungguhnya engkau tidak bisa membalas budi atas apa yang Rasulullah sudah sampaikan dan berikan kepada kita. Makanya kalau kita jalan ke sana, jangan merasa berat. Ya. Jangan merasa berat, merasa senang bisa datang ke kota suci, kota Madinah yang keberkahannya didoakan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, kata Nabi Muhammad, jadikan kota Madinah keberkahannya 2 kali. Kota Mekah kan kotanya luar biasa berkah, dilipat gandakan. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah keberkahan di kota Madinah ini 2 kali lipatnya yang engkau berikan di kota Mekah. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kota Madinah lebih mulia dibandingkan kota Mekah. Mana nggak ada? Kenapa? Karena pertama ada kuburannya Nabi Muhammad, jasadnya Rasulullah di situ. Kedua dapat doa dari Nabi Muhammad. Dijadikan keberkahannya 2 kali lipat. Walaupun banyak lagi ulama mengatakan tetap saja kota Mekah lebih mulia. Pasti dua-duanya mulia. Berarti kita sedang berjalan di suatu perjalanan yang mulia. Ya. Banyak orang kan jalan-jalan, pergi ke sana, pergi ke situ, nggak tahu dah niatnya apa, tujuannya apa. Tapi kalau orang yang jalannya perginya ke kota Mekah, ke kota Madinah, berapapun yang dia keluarkan, ya alhamdulillah yang spesial, yang dengan mudah, harganya murah, tapi kita sampai ke sana, kualitasnya tidak kalah dengan yang lainnya, insya Allah begitu. Terus bagaimana? Kalau apa saja yang kita keluarkan sedikit dibandingkan kita sampai kepada kuburan Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita mau beli motor, mau jalan-jalan, kita siap keluarin berapa duit? Mau acara pernikahan, berapa juta habis? Padahal habis itu selesai. Pahala nggak tahu dosa. Apalagi kalau acaranya nggak benar, nggak sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, takutnya malah dosa. Udah keluar duitnya banyak, 20 juta cukup buat kawinan? Hah? Nggak cukup, udah tahu semua. 20 juta dapat apaan? Makannya aja nggak sampai, belum begini, belum dandannya, belum ininya. Waduh, 50 juta, kadang-kadang lebih. 100 juta, kadang-kadang ya segitu. Ya kan? Kita keluarkan. Anaknya berapa? Anaknya 5, semuanya begitu. Padahal udah kawinan selesai, acara selesai bubar. Tapi kalau ini nggak bubar, walaupun umrohnya selesai, tapi pahalanya tetap ada. Pegang lu. Berapa setiap langkah, setiap sholat, setiap kegiatan, apalagi kita bersedekah di sana, apalagi kita melakukan ibadah yang baik, kita husnudzon kepada semua orang yang ada, jangan memandang orang dengan pandangan yang buruk, jangan. Siapapun bagaimanapun kita di sana nggak usah urusin orang. Karena memang namanya di kota Mekah dan kota Madinah kan yang mengunjungi seluruh dunia macam-macam orang. Tapi terbukti bahwa jamaah yang paling sopan, jamaah yang paling tertib adalah jamaah dari Indonesia. Itu sudah diakui oleh seluruh dunia. Orang-orang Saudi paling senang kalau jamaah Indonesia nggak apa-apa, banyak juga nggak masalah. Nggak pernah bikin rusuh, nggak pernah bikin susah. Mereka tertib, mereka sopan, luar biasa. Tapi kalau jamaah lain nggak tahu dah. Ya, tetapi kita tetap begitu. Tetapi juga jangan menyalahkan orang, jangan prasangka buruk terhadap orang lah. Karena berapa banyak orang yang ada di sana mungkin kita nggak sangka orangnya biasa, tampilannya biasa, tahu-tahunya termasuk orang yang soleh. Lebih daripada wali Allah, orang yang kalau doanya dijawab oleh Allah. Tampilannya biasa,
tapi di sisi Allah luar biasa. Itu banyak begitu, apalagi di tempat-tempat suci seperti itu. Ya, maka mudah-mudahan niat kita untuk kita melaksanakan umrah, untuk ibadah di Masjidil Haram, dan juga untuk bertawaf, dan juga untuk ziarah kepada kuburan Nabi Muhammad SAW menjadi amalan ibadah yang terbaik untuk kita, menjadi amalan ibadah yang paling yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan siapa saja yang dimudahkan langkahnya untuk mengunjungi daripada kuburan Nabi Muhammad SAW ketika dia berada di kota Mekah atau di kota Madinah, dia diberikan karunia oleh Allah bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, bisa bersalaman melalui mimpi kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita tahu bahwa kunjungan kita ke kota tersebut mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Doakan setiap jamaah yang pergi melalui khususnya melalui daripada komunitas umrah Muhammad Indonesia ini, mudah-mudahan diberikan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah-langkahnya, diberikan rezeki yang lapang, yang luas, sehingga bisa kita melaksanakan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat keberkahan dari حيثما كنا وأولادنا